Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita meniti jalan kebenaran ini. Kalau bukan karena karunia Allah, entah kita menjadi manusia yang seperti apa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, untuk saudaraku Ubay bin Abdul Aziz Bawazir, subhanallah, perjalanan panjang engkau tempuh meninggalkan kota Jakarta untuk datang menjumpai takdirmu. Karena Ubay ini sebelum nikah sudah keliling cari harim sama kita orang. Dan ternyata Allah menakdirkan buat Ubay di sini, di kota Malang ini. Namun ternyata jodohnya Ubay ini mahasiswi di STDI. Masya Allah, seorang mahasiswi yang belajar agama, yang menuntut agama, yang semoga Allah menjadikannya wanita yang berkah. Kalau boleh ana memberikan nasihat kepada diri ana sendiri dan kepada semua yang hadir, khususnya Ubay, ketahuilah bahwa tidak ada alasan bagi seorang lelaki berzina tatkala Allah telah memerintahkan untuk menikah dan dimudahkan pernikahan itu. Allah mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah katakan, nikahilah wanita-wanita yang baik, 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Tapi kalau kalian tidak mampu, maka solusinya adalah satu cukup. Gak mampu berlaku adil, takut, khawatir, maka cukup satu. Atau dari budak-budak yang kalian miliki. Kita sekarang sedang menghadapi seks bebas yang menakutkan di negeri kita ini, di mana orang-orang menunda pernikahan, tapi mereka telah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, pernikahan itu mudah. Ini ada Bapak KUA dari sini. Apa sih yang diperlukan untuk menikah? Wali, ya Pak. Kemudian 2 saksi. Lalu kedua mempelai, mahar, dan akad nikah selesai. Nggak perlu antum hadir semuanya. Kehadiran kita itu untuk walimah, untuk makan-makan. Makanya tatkala Abdurrahman bin Auf datang dengan ada bekas pacar, mungkin parfum di tangannya, Rasulullah SAW bertanya, mahyam ya Abdurrahman, ada apa engkau Abdurrahman? Kata Abdurrahman, tazawwajtu ya Rasulullah, aku sudah nikah. Artinya dia nikah tanpa dihadirin oleh Rasulullah SAW. Dia udah nikah. Karena yang diperlukan adalah kehadiran walinya sama 2 saksi sama mahar, selesai. Tazawwajtu. Lalu Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyah. Engkau bikin walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Maka kita pun hadir di tempat ini menghadiri walimah pernikahan saudara kita Ubay. Begitu mudahnya jemaah pernikahan itu, tapi banyak kita mempersulit pernikahan. Dulu ada seorang laki-laki yang melamar wanita, kemudian dia kasih sundrangnya, kata orang tua perempuannya, nggak cukup. Kenapa? Buat nyewa sendoknya aja nggak cukup. Masya Allah. Karena sebagian kita menjadikan walimah itu sebagai berbangga-banggaan.
wa hadhil hayatud dunya. Sehingga kita lupa dengan esensi dari pernikahan itu sendiri. Kenapa kita menikah? Coba tanyakan. Orang itu ditanya, "Ente kapan zuat? Antum kapan menikah?" Coba dirubah pertanyaannya. Antum kenapa menikah? Apa tujuannya menikah? Sebagian kita sudah menikah, sudah punya anak, gak tahu kenapa dia menikah. Kecuali satu, menyalurkan syahwatnya. Padahal tujuan kita menikah adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini semua jamaah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Pergi kita ke pasar dalam rangka beribadah. Tatkala kita membuka usaha kita dalam rangka kita beribadah. Tatkala kita mendatangi istri kita dalam rangka kita beribadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan kalian mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Ini sesuatu yang membuat para sahabat takjub mereka. "Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr." Apakah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya, mendatangi istri, syahwat dia dapat pahala? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr." Gimana menurut kalian kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosa enggak dia? Ya dosa ya Rasul. Kadzalik, seperti itu pula ketika dia salurkan syahwatnya di yang halal. Jadi bagaimana seorang ketika menikah meniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabatnya ayat tentang orang-orang yang menimbun harta, bahwa mereka akan mendapatkan azab fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum. Harta itu akan dihadirkan menjadi setrika untuk wajah mereka, punggung mereka, perut mereka. Lalu para sahabat mengatakan, "Lau alimna ayyu malin afdal fanattakhidhu." Kalau kita tahu harta mana yang paling baik, maka kita akan cari itu harta. Kita akan berupaya untuk mengumpulkannya. Apa kata Nabi SAW? "Afdaluhu." Yang terbaik harta yang seharusnya kita usahakan dalam kehidupan dunia ini. "Afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani." Mau tahu harta yang paling baik? Lisan yang pandai berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan pasangan hidup yang selalu membantu pasangannya dalam rangka urusan akhirat dan keimanannya. Itu tuh tujuan kita hidup jamaah. Maka nasihat anak kepada yang belum menikah, yang akan menikah dan yang sudah menikah, untuk mengadakan muhasabah terhadap kehidupan rumah tangga dia. Perlu adanya redesign kadangkala dalam kehidupan kita jamaah. Rasulullah SAW pernah mendiamkan istri-istrinya. Sebulan beliau punya istri 9. Sebulan tidak ada yang didatengin ke rumah. Beliau hidup di salah satu rumah kecil di dalam kebun. Sampai tersebar berita di kota Madinah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Umar datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tanya, "Ya Rasulullah, benar engkau menceraikan istri-istrimu?" "Enggak." Allahu Akbar. Umar bertakbir. Ternyata isu itu tidak benar. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mendiamkan istri-istrinya 1 bulan? Istri-istrinya minta tambahan nafkah dalam beberapa riwayat. Mereka banyak menuntut kepada Nabi SAW. Seakan-akan visi dan misi sudah mulai menyimpang. Maka kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27, 28 atau 28, 29. Apa kata Allah? "Qul ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika." Ketika ayat ini turun, Nabi keluar dari rumah tempat beliau berdiam, datang ke rumah istrinya satu persatu.
Yang pertama beliau datangin adalah istri yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala. Didudukkan Aisyah sama Nabi SAW. Lalu beliau membacakan firman Allah ini. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau misi kalian, kalau keinginan kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, fata'alain. Kalian kemari. Aku akan kasih mut'ah. Aku akan kasih harta kepada kalian yang menyenangkan kalian. Kasih pesangon. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita nggak bisa bersama lagi, sudah. Selamat tinggal. Kita berpisah dengan cara baik-baik. Dan dikatakan itu kepada istri-istri. Bahwasanya kalau beda visi dan misi dalam kehidupan ini, gimana satu berharap surga, berharap akhiratnya nikmat, yang satu berharap dunia. Nggak ketemu jemaah. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau tujuan kalian, misi kalian adalah Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka Allah Jalla Jalaluh akan menyediakan pahala yang baik buat orang-orang yang baik di antara kalian. Pahala yang besar, yang indah buat mereka. Ternyata semua istri Nabi memilih Rasul SAW, memilih hidup untuk akhirat. Maka tolong kita memperbaiki niat kita. Kenapa kita menikah? Kenapa kita punya keluarga? Kenapa kita punya anak-anak? Mau dibawa kemana tuh anak-anak? Lihat doanya Nabi Ibrahim buat anak keturunannya. Kebanyakan kita mendoakan anak kita sukses sekolahnya, jadi orang kaya, jadi orang yang berhasil. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala, ya Allah. Doanya beliau, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, ya Allah, dan dari anak keturunanku. Itu yang dipinta. Kemudian bagaimana doanya ibadur rahman? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa mereka apa? Wahai Rabb kami, anugerahkan buat kami dari pasangan-pasangan hidup kami, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Anak-anaknya menyenangkan hati orang tuanya. Kemudian jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpin sebuah perusahaan, bukan bos besar di sebuah tempat yang indah. La lil muttaqina imama. Jadi pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, silahkan sukses di dunia, tapi tujuannya tetap akhirat kita. Dan buat Ubay, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas besar seorang suami. Jangan sampai apa yang dikatakan Amr bin Qais al-Mullai ketika dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'indallah yaumal qiyamah. Boleh jadi ada perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Apa kata perempuan ini? Dia mengatakan, ya Rabbi, hadza zawji. Wahai Rabbku, ini suamiku. Ma 'allamani wa la addabani. Wallah, dia enggak ngajarin aku. Dia tidak mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Dia hanya kerjanya datangkan roti dari pasar, dia kasih makan aku. Bas yang ada dalam benak sebagian suami, sandang, pangan, papan. Alhamdulillah. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita punya tugas besar ngajarin istri-istri kita. Kenalkan dia kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Sampaikan kepada dia tentang nama-nama Allah. Agar dia mati dalam kondisi mengatakan la ilaha illallah. Agar dia mendidik anak-anak kita dengan benar. Itu tugas seorang suami. Jangan hanya berpikir mencari uang, jamaah. Cari uang, kita hidup di dunia. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupa kita hidup di dunia. Dan doa kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Ubay akan melihat nasrah walaupun dia seorang ustadzah, seorang penuntut ilmu, tetap dia perempuan. Yang kata Nabi SAW, perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Kurang akalnya, kurang agamanya.
Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Lihatlah kepada kelebihannya. Dan insya Allah ketika engkau melihat kepada kelebihannya, rumah tanggamu akan diberkahi nama Allah Azza wa Jalla. Dan contohlah Nabi SAW. Khairukum khairukum li ahli. Nah, sampai jam berapa ini jangan? Nah, soalnya anak juga jam berapa? Nanti lanjut lagi gitu ya. Baik. Jemaah. Untuk Nasrah juga. Nah. Iya. Sebelum anak ngomong buat Nasr dan emak-emak yang ada di belakang sana. Buat Ubay, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jamaah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik buat istriku, buat keluargaku, kata Nabi SAW. Nabi SAW itu masuk ke dapur jamaah. Beliau bantuin urusan perempuan. Beliau jahit sandalnya yang rusak, timbanya yang bolong. Beliau meres susu kambingnya sendiri. Nggak semuanya beliau minta kepada istrinya. Sebagian kita nih kalau masuk dapur pegang sapu, aib. Apa rejal ini? Allahu Akbar. Khairun nas, Sayyidul Bashar. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau masuk ke dapur. Beliau bantu istrinya jamaah. Maka tolong kalau ingin jadi rejal, nggak ada rejal yang lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Sebagian kita itu nus rojul, separuh rejalnya, belum sempurna. Lihat Nabi SAW itu jadi harus sempurnakan, jangan sampai seperempat rejal, full rejal insya Allah. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjadi seorang panglima perang, menjadi imam di masjid, ngajar di Masjid Nabawi, masuk rumah sebagai seorang suami. Masuk rumah sebagai seorang ayah. Jangan sampai anak-anak ini kalau abahnya pulang, ya Allah, abah kok pulang jam segini? Dia nggak kepingin abahnya pulang. Ada istri kalau lihat rejalnya datang, na'udzubillah, datang lagi nih rejal. Na'udzubillah jemaah. Jangan sampai. Karena ada istri yang tidak merasakan sakinah ketika suaminya di rumahnya. Anak-anak yang tidak merasakan rahmat ketika bapaknya di rumah. Jangan sampai. Dan untuk Nasrah binti Ahmad bin Talib, ana rasa banyak ilmu yang dipelajari Nasrah ketika kuliah di STD Imam Syafi'i. Tapi ana ingin mengingatkan, engkau sudah diserahkan nama abahmu kepada Ubay. Dan para wanita juga harus sadar ya, ketika dia dinikahkan ada perpindahan tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab, bahkan Nabi SAW mengatakan kepada seorang wanita yang curhat kepada Nabi SAW. Nabi tanya setelah dia curhat, Nabi bertanya kepada dia, alaihissalam, ya Rasulullah, adatu zawjin anti? Engkau sudah punya suami? Iya ya Rasulullah. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma'ajistu. Aku tidak pernah ya melakukan keteledoran ya, tidak menservis dia kecuali yang aku tidak mampu. Sebagian wanita mengatakan yang tidak mampu. Maka Nabi menekankan kepada perempuan ini, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling indah, yang paling cantik, bukan yang paling cantik ya, yang paling baik, khairun nisa, siapa mereka? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepadanya nyeneng no ati. Perempuan ini jamaah, sebagian perempuan ini nyeneng no ati tonggoni. Kalau keluar rumah, kita lihat di harim-harim sekarang, ayu-ayu semuanya. Bahkan sebagian suami kalau ngelihat harimnya cantik, mau kemana engkau? Dia bertanya mau kemana. Ini menunjukkan dia nggak pernah cantik di rumah. Dia cuma cantik buat orang lain. Maka tolong mulai sekarang, khususnya Nasrah, engkau jadilah yang tercantik buat Ubay. Buat emak-emak ini, usahakan kalau dia di rumah, suaminya mau datang, dia telepon orang salon, suruh merias dia. Ketika tanya, engkau mau kemana? Lah aku mau menyambut engkau gitu. Masya Allah.
Dan para wanita tolong kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Jangan ditanya dari mana. Tapi tanya mau apa. Kalau ditanya dari mana akhirnya ke warung dia. Karena kalau ke warung ditanya mau apa. Masya Allah. Ini zen ini katanya. Daripada anak pulang ditanya dari mana. Maka tanya sama suaminya mau apa. Kalau bisa bikin buku menu kasih suaminya. Fadhol. Mau yang mana gitu. Masya Allah. Itu insya Allah suami nggak nongol lagi jemaah. Tiap di rumahnya. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir jemaah. Yang terakhir buat Nasrah dan buat Ubay. Banyaklah berdoa memohon kepada Allah. Karena Nabi menyampaikan ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian menemui Tuhan kalian. Maka tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Maka semoga doa akan memudahkan jalannya Ubay. Ana doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.